Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Jadi hari ini kita belajar PKR ya. Jadi di sini ada kelas 6 dan di sini ada kelas 5. Jadi kita gabung menjadi satu untuk belajar bersama. Nanti kelas 6 akan berpindah tempat di ruang sebelah. Tapi setelah Bapak kasih LKPD, nanti dia selesaikan LKPD itu yang Bapak berikan kemarin. Ya paham ya? Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa untuk yang memimpin doa karena kelas tinggi kelas 6. Silakan untuk kelas 6. Bima silakan dipimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita doakan, ilmu yang kita dapat nanti bisa kita terapkan ya. Amin ya. Lanjut, Bapak absen dulu untuk kelas 6. Ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua ya? Kelas 6 hadir semua? Kelas 5? 5. Ya. Jadi untuk memulai pembelajaran hari ini ya ada baiknya kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih ya. Semoga rasa nasionalisme menjadi semangat untuk kita belajar ya. Jadi kita lanjut ya untuk kelas 6 dan kelas 5. Jadi Bapak berikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa tercapai tujuan itu untuk pembelajaran pada hari ini ya. Untuk pembelajaran kelas 6 karena kemarin kita bahas tentang globalisasi ya. Jadi Bapak harapkan nanti kelas 6 dapat menjelaskan ya dampak positif globalisasi terhadap kehidupan manusia ya. Jadi tujuan itu untuk kalian bisa menjelaskan. Yang kedua yaitu menjelaskan dampak negatif globalisasi kehidupan manusia. Dan untuk kelas 5 yaitu tujuannya itu menjelaskan pengertian sistem pernapasan. Nanti kita belajar sistem pernapasan ya. Jadi nanti Bapak akan terangkan sistem pernapasan. Yang kedua yaitu menuliskan organ-organ pada manusia. Jadi Bapak juga nanti akan menjelaskan dan akan berikan visual di proyektor, akan berikan tentang organ-organ pada manusia. Yang ketiga yaitu menjelaskan fungsi organ yang terlibat dalam sistem pernapasan pada manusia. Sebelum itu Bapak bagikan dulu ada kelompok. Di sini ada kelompok dampak LKPD-nya langsung Bapak bagikan. Yang kelas 6 dulu ya. Nanti kalau sudah Bapak bagikan silahkan kembali ke ruangnya sebelah ya. Karena kelas 6 sudah Bapak berikan LKPD, silakan kembali ke ruang sebelah ya, silakan. Anggap sudah selesai.
Dan kembali ke kelas 5. Jadi hari ini kita akan belajar yaitu tentang sistem pernapasan. Ya, di perlu kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Ada teringat sistem pernapasan kira-kira dari mana asalnya, terus kenapa kok bisa mengeluarkan pernapasan seperti itu? Ada nggak terpikir seperti itu? Belum ada? Belum ada. Sistem pernapasan itu adalah pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh, ya, pertukaran. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12 sampai 20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Ya. Itulah sistem pernapasan. Lanjut. Sistem pernapasan pada pernapasan manusia. Respirasi. Pernapasan ialah oksidasi makanan yang bertujuan untuk menghasilkan energi ATP dengan menghirup O2 dan menghasilkan CO2 atau yang kita sebut oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sampai sini paham? Enggak, Pak. Respirasi itu apa Pak tadi Pak? Apa? Respirasi Pak. Respirasi itu nanti kita jelaskan sampai lanjut. Oh, iya, Pak. Lanjut, ya. Jadi ada peta konsepnya di sini, ada peta konsep pernapasan. Ya, di sini ada pernapasan manusia, ada hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Itu sistem pernapasan pada manusia. Itu yang dilewati oleh pernapasan. Yang pada hewan nanti kita jelaskan di lain waktu. Itu ada porinifera, ada koel, dan seterusnya ini ada nanti kita jelaskan di lain waktu ya. Dan selanjutnya yaitu alat pernapasan pada manusia. Jadi di sini ada hidung. Tahu hidung? Tahu. Coba pegang hidungnya semua. Pak. Yang dulu ada faring. Nah ini faring. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, yang kedua ada laring. Mana laringnya ini? Laring. Yang ketiga ada trakea. Ini trakea. Yang kelima ada bronkus. Ada 2 bronkus. Yang keenam ada bronkiolus atau cabang bronkus. Bronkiolus ya. Yang ketujuh ada pulmo atau paru-paru. Lanjut. Hidung merupakan bagian teratas dari alat pernapasan. Ya, sebelum Bapak lanjut ya, nanti ini Bapak bagikan LKPD. Nanti silahkan kamu per kelompok silahkan cari atau kamu jelaskan nanti tentang apa yang diperintahkan oleh LKPD ini. Kelompok 1 ini sampai belakang ya. Kelompok 2 ini sampai belakang. Kelompok 3 ini sampai belakang. Kelompok 4 ini sampai belakang. Di atas sekali itu sudah Bapak tulis, yaitu ada berbentuk trakea. Iya kan, ada trakea enggak? Ada? Terus sebelah sini kelompok 1 apa? Laring. Sebelah sini kelompok 2 apa? Paling atas sendiri? Trakea. Kelompok 3 bronkus. Kelompok 5. Nah, itu tugas kalian untuk menjelaskan nanti setelah Bapak kasih penjelasan, ya. Silakan kamu tulis, silakan kamu nanti salah satu orang untuk menjelaskan. Itu saja tugasnya dulu. Paham ya? Lanjut. Trakea atau faring, teka atau faring. Ialah saluran yang panjangnya 12 sampai 14 cm.
tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapas dengan saluran pencernaan, ya. Di bawah tekak terdapat pangkal tenggorokan yang disebut lari. Lanjut. Yang ketiga adalah lari atau pangkal tenggorokan. Lari ialah struktur kompleks berbentuk kerucut terbalik yang tersusun atas 9 tulang rawan dan sejumlah besar otot. Panjangnya sekitar 3 sampai 4 cm. Tulang rawan yang terdapat pada pintu masuk laring disebut epiglottis. Epiglottis ialah suatu flap yang bertugas mengatur pergantian perjalanan udara, pernapasan dan makanan pada persimpangan tersebut. Pada laring juga terdapat glotis dan pita suara. Ada beberapa otot yang mengatur keterangan pita-pita suara sehingga bergetar dan timbul suara. Itu laring, ya, atau pangkal tenggorokan. Lanjut. Trakea. Jadi nanti yang ada di kelompoknya silahkan kamu tulis. Itu belum Bapak tulis, ya. Trakea atau batang tenggorokan merupakan pipa yang panjangnya kira-kira 11 cm dan terletak di bawah esofagus. Dinding trakea terdiri atas 3 lapis, yaitu lapisan luar, jaringan ikat, lapisan tengah atau otot polos, cincin tulang rawan, lapisan terdalam atau jaringan epitel bersila yang menghasilkan mendem untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Itu trakea atau batang tenggorokan. Sedangkan bronkus yaitu ialah bagian yang menghubungkan paru-paru dengan trakea. Tiap bronkus terdiri dari rangkaian tulang rawan dan dinding lendir dari otot halus. Bronchiolus ialah cabang-cabang dari bronkus. Bronchiolus mempunyai saluran lebih kecil dan dindingnya yang lebih tipis daripada bronkus. Cincin tulang rawanya juga semakin tipis dan berubah menjadi sisi epitel. Lanjut. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan. Dindingnya tipis, lembab dan berlekatan erat dengan kapiler darah. Pada alveolus ini terjadi pertukaran O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dengan CO2 dari sel-sel darah ke udara bebas. Itu alveolus. Mekanisme pernapasan. Jadi sudah ditulis tadi? Sudah? Nah, sekarang Bapak ada game, ya. Yang game itu siapa yang kalah nanti yang akan menjelaskan tentang yang ada yang Bapak tulis di atas LKPD itu. Misalnya yang kalah itu laring, nanti ke depan langsung maju jelaskan laring itu apa. Paham? Ya? Sudah? Sudah ditulis? Sudah ditulis? Sudah persiapan? Belum, Pak. Oh, belum. Selesai. Sudah, untuk persiapan yaitu siapkan satu anggotamu yang kira-kira nanti Bapak ada game ini siapa yang berarti yang kalah nanti akan menyebutkan daripada nanti yang tertulis pada kelompoknya. Siapkan satu orang untuk maju ke depan. Ayo satu orang. Oh, sebelah sana, sebelah sini. Satu orang untuk gamenya dulu. Nanti kalau bisa kalah baru sebutkan apa namanya penjelasan tadi. Ayo, nggak perlu dibawa dulu. Nanti yang belakang yang belum tinggal nanti selesaikan. Ayo. Sebelah sini. Satu orang. Ya, bebas orang saja perwakilan. Sebelah sini, satu orang. Ayo, kelompoknya siapa?
menjelaskan ada temannya sendiri. Ayo satu kali, satu kali. Ayo Mbak. Kalau nggak ada berarti langsung kita sudah ada langsung menyebutkan. Kasih waktu dulu tak 10 menit atau 10 menit langsung. Tidak menjelaskan, nanti yang belakang menjelaskan apa mencari jawabannya. Kita yang main, yang Kita yang biasanya main. yang Mikir dulu Pak, maju. Menghadap sini semua. Jadi permainannya mudah. Menangkan sih. Oh, ini screen-nya masih lah. Siap, Kak? Permainannya mudah, yaitu kita hanya menyebutkan angka saja. Ya. Misalnya, tapi yang ada yang tidak disebutkan yaitu angka 3, angka 5 dan angka 9. 3, 5, 9. Setiap ketemu 3, 5, 9 jangan disebutkan. Paham? Paham? Sebutkan saja Paham? Ya, siap ya? Jadi yang berdekatan ada 19 itu termasuk tidak, 13 tidak, 15 tidak ya, sampai 100. Yang ada angka 9, 7 dengan 3 dapat 3, 5, 9 jangan disebutkan, sebutkan saja paham? 13 ya Kak? 13 tidak boleh. Kelas berarti ya. Pokoknya yang ada 3-nya tidak boleh, yang ada 5-nya tidak boleh, 9 tidak boleh. Ya, yang lain menjadi saksinya. Kira-kira ada yang tahu? Langsung. Jadi nanti kalau yang benar langsung masuk ke dalam. Benar masuk ke kelompoknya. Tinggalkan satu orang. Ya, siap ya? Ya. Dimulai dari contoh-contoh dulu. Dari sini. 1, 2, Boom. 4, 6, 7, 8. Langsung ya. Langsung aja. Langsung ya, langsung ya. Satu, 3, Sebelah tengah, sebelah tengah. Lagi. 1, 2, 3. 1, 4, 6, 7, 10, 12, 14. Tinggal 2 orang lagi. Berhadapan apa? Berhadapan. 1, 2, 3. 4, Salah juga. Aku berarti yang masuk ke tempatnya. Berarti kita salah. Tinggal 3 lagi. Tinggal 3 lagi. Berarti saya yang terakhir. Siap? 1, 2, 3. 1, Boom. 6, 7, 8, Boom. 10, 11, 12, 14, Boom. 17, 18, 20, 21, 4, boom. 26, Salah. Salah. Berhadapan depan. Berhadapan depan. Ya. Tarik lebih cepat, tarik lebih cepat. Yuk mikir loh Pak. 1, 2, 3. 2, 4, 6, 7, 8, boom. 12, 12, Boom. 14, Boom. 16, 17, 18, boom. 20, 21, 22, boom. 24, Boom. 27, 28, boom. 30, 30. Oh iya. Selamat toh. Alhamdulillah. Dua orang yang akan menjadi
Bung. Siapa sih? Lihat. 1, 2. Tanya dulu Pak Guru, 7 bung 3. Tiga lima Tiga, sembilan. lima, Ya Pak 7 bung. Salah berarti. Siap. Berhadapan berapa? 1, 2, 3. 1 Dua. bung. Empat. 5 bung. Berarti saya. Kalau memang semuanya silakan jelaskan apa yang dimaksud yang Bapak tuliskan yang di atas sekali. Ya. Iya. Di depan. Atau tegak saja tidak apa-apa. Dari gitu. Lari merupakan saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernapasan. Saluran ini memungkinkan udara lewat dari tenggorokan ke trakea untuk kemudian menuju paru-paru. Ya, terima kasih tepuk tangan. Masih lanjut ya. Sekarang sampai mekanisme pernapasan, sampai ke mekanisme pernapasan. Ya, ada mekanismenya yang pertama yaitu dalam pernapasan terjadi dua siklus yaitu inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi adalah ekspirasi serta tempat terjadinya manusia dapat dilakukan dua mekanisme pernapasan yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Tadi yang ada yang tanya inspirasi dan ekspirasi, jadi pernapasan perut dan pernapasan dada dan pernapasan perut. Lanjut, inspirasi atau pernapasan dada diawali dengan berkontraksinya muskulus interkontalis sehingga tulang rusuk terangkat. Dua keadaan ini menyebabkan terangkatnya tulang rusuk dan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Yang ketiga itu paru-paru mengembang menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru terjadi lebih rendah dan tekanan udara luar. Dengan demikian udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi atau pernapasan dada ya langsung saat muskulus interkontalis bereaksi sehingga tulang rusuk menyempit dan paru-paru mengecil. Dua, paru-paru mengecil menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar. Nomor 3, sehingga udara keluar dari paru-paru. Inspirasi pernapasan perut diawali dengan berkontraksinya otot diafragma sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Yang kedua, keadaan diafragma mendatar mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengembang. 3, tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi pernapasan perut. Proses ekspirasi terjadi pada saat otot diafragma berelaksasi sehingga diafragma kembali melengkung. 2, keadaan melengkungnya diafragma mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengecil sehingga tekanan udara dalam paru-paru naik dan udara keluar dari paru-paru. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses pernapasan yaitu usia ya, biasanya usia dari usia bayi sampai usia dewasa ya. Lanjut saja, ada jenis kelamin, aktivitas, sama posisi tubuh, ada suhu tubuh, dan selesai ya. Jadi itulah materi yang bisa Bapak sampaikan dari proses sistem pernapasan pada manusia. Jadi di situ juga sudah Bapak kasih LKPD, silakan kamu kerjakan. Ada setiap kalau nggak salah ada 3 soal itu mencakup tujuan kita. Silakan kamu kerjakan. Nanti kalau sudah langsung Bapak ambil untuk dikumpul. Silakan dikerjakan. Anggap sudah selesai. Sudah selesai? Ya.
Jadi di sini juga Bapak ada dua penilaian ya. Yang pertama nanti selama proses belajar tadi Bapak nilai itu yang pertama yaitu proses nilai individu dan berkelompok. Jadi Bapak nilai keaktifan kamu dalam belajar bagaimana nanti ya. Bagaimana yang tadi kamu proses pembelajarannya. Ada yang tanyakan? Tidak ya? Sudah paham semua ya? Jadi itulah proses pernapasan pada manusia. Jadi bisa kamu sampaikan atau bisa kamu belajar lagi di rumah agar lebih jelas. Dan kira-kira dalam pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau tidak? Nah, berarti kalau menyenangkan belajar hari ini sukses ya. Amin ya. Amin. Jadi untuk menutup pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa agar supaya perjalanan dan ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat. Silakan untuk ketuanya untuk memimpin doa pada hari ini. Gimana? Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kita beri apresiasi.